cari tim yang terdekat dengan kalian. Kegiatannya harus ya ada seperti itu metode ilmiah dan metode kayu supaya keterampilan proses anak didik kita itu terasah. Jadi selalu punya keinginan untuk ingin tahu seperti yang kalian lakukan itu kan ada rasa ingin tahunya kan, ada rasa keponya ya. Biar masuk ke ini ya, biar masuk ke kegiatan kita. Iya, yang di rumah. Jadi nanti siapa yang sempat, siapa yang bisa, setidaknya ada perwakilan gitu ya. Ini apa? Xiaomi ada bulan kayak gini. Coba aku tengok ada yang kamu ini hancur ini punya dia.
dimasukkan dalam botol itu juga. Terus penulisannya itu yang tidak jelas karena tidak bisa dibaca, sama ada beberapa dari kegiatan itu tidak diberikan subjudul, jadi kami kesulitan membacanya. Tapi kalau misalnya dari misi mereka paham dan langsung sistem kerja itu sampai, jadi kami berikan apresiasi pada kelompok kami juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang sudah kami diskusikan. Nah, jadi kami menilai investigasi kami ini secara melingkar, diacak-acak. Nah, jadi di sini kekurangan dari investigasi dia yaitu dari segi menguji hipotesisnya, di mana di sini dia menguji hipotesis tentang telur dan larutan garam, tetapi telurnya tidak dimasukkan di dalam langkah-langkah pengujian hipotesisnya. Jadi di sini terkesan hanya hipotesisnya itu tentang air dan garam saja, tidak ada telur. Dapat kami temukan bahwa kekurangan dari masing-masing percobaan yaitu di mana kurangnya variasi dalam percobaan bahan. Contohnya dalam variasi dalam percobaan telur dan garam, di mana hanya menggunakan telur ayam saja, tidak mencoba bagaimana telur susu atau telur bebek gitu. Selanjutnya pada percobaan poin yang mengapung, di mana bahannya itu Kelebihannya apa? tahapnya sesuai. Tahap tidak sesuai. Menggambarkan metodenya yang dilakukan. Oke. Itu dalam melakukan hipotesisnya langkah kerjanya itu kurang menambahkan berapa lama, dia sini tentang balon mengembang, dia kurang menambahkan berapa lama waktu yang digunakan untuk balon itu mengembang. Dan kelebihannya rapi dan sesuai. Ya. Kekurangan dari metode ilmiah yang telah kami baca pada kelompok kami tadi yaitu seperti percobaan eksperimen air dan es batu, yang mana pada penulisan atau penjelasan pada percobaannya itu jika percobaan yang dilakukan air terdapat di bawah dan minyaknya di atas, mendapatkan hasil es batu berada di tengah atau melayang. Seharusnya juga penulisannya itu juga harus melakukan percobaan minyak yang berada di bawah dan air di atas. Es batunya itu melayang atau berada di tengah-tengah atasnya. Maunya dicoba juga Bu, kalau seandainya minyak di bawah dan air di atas. Emang bisa buat minyak di bawah loh. Kenapa? Kita yang sudah besar saja, padahal di rumah kita ada minyak, ada air, kita tidak nyoba. Nah, pernyataan apa namanya tadi? Desi, pernyataan Destri tadi menunjukkan bahwa Destri belum pernah melakukan percobaan itu. Oke, nah nanti bisa dicoba. Bisa nggak? Apa yang kita amati biasanya? Nah, ya game. Mana tahu ini bisa menjadi inspirasi kita untuk kita mengajar nanti. Dan setelah kita lihat apa yang sudah dilakukan teman, kita jadi tahu karena kita orang dewasa, jadi kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan teman-teman kita. Oke? Yang lain lagi untuk percobaan yang lain dengan variabel yang berbeda. Oke gitu ya? Nah, jadi kira-kira gimana pengalaman kalian? Pemahaman baru kan sesuatu hal yang langsung kita cobakan itu kan lebih tertarik, lebih lanjutnya juga lebih lama. Terus juga kita tahu bahwasanya untuk mengeksperimen ini nggak perlu jauh